Kemudian, saya menunggu selama 10 menit. Gadis itu baru datang ke arah sini. Saya marah sekaligus tertawa. Leung Ciao, apakah kamu lahir di tahun sapi? Tidak tahu harus istirahat. Mendengar kata-kata ini, gadis yang tadinya ragu tentang cara menyapa, tiba-tiba merasa lega. Saya tidak merasa capek. Setetes keringat mengalir di pipi halus gadis itu, menetes ke dadanya yang menonjol. Melihat itu, saya pun berkomentar. Ini masih disebut tidak capek? Suara itu baru saja mereda. Saya baru sadar bahwa mata gadis itu sedikit merah. Saya juga melihat Lin Miao Miao yang tampak sedikit merasa bersalah. Saya semakin bingung. Saya mendekati gadis itu. Saya sedikit membungkuk dan melihat matanya yang tersembunyi di balik rambut. Apa yang terjadi padamu? Gadis itu dengan tegas menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Tapi saya segera memikirkan cara untuk menghadapinya. Bertanya dengan wajah serius. Apakah kita bukan teman? Bahkan hal ini pun kamu tidak memberitahuku? Mata gadis itu tiba-tiba tertutup oleh lapisan kabut air. Suaranya juga menjadi sangat mendesak. Karena dia menghabiskan terlalu banyak uang untuk makan siang. Saat percakapan itu berlangsung, saya perlahan menekan gadis itu agar duduk di kursi. Lin Miao Miao di samping juga mengambil kipasnya. Mulai mengipasnya. Ini membuat gadis itu sejenak merasa bingung. Seperti anak yang melakukan kesalahan, dia menundukkan kepala dan mengulangi. Saat gadis itu makan siang bersama teman-temannya dari kelompok drama. Dia takut makan makanan termurah akan membuat Lin Miao Miao malu. Jadi entah kenapa menghabiskan lebih dari 30. Tapi biasanya bahkan jika makan bersama ibu, tidak lebih dari 5 yuan. Uang itu harus ditabung untuk mengobati ibu. Aku menatap gadis yang menahan air matanya. Dan Lin Miao Miao yang memiliki mata sedikit kemerahan. Secara tiba-tiba saya berdiri di samping dengan putus asa dan meraih rambut saya. Saya jadi penasaran melihat gadis itu. Kenapa kamu tidak menangis saat mengundang saya makan? Kamu berbeda. Gadis itu menunduk dengan tangan terlipat. Dia mengatakannya dengan sangat serius. Mendengar itu, sudut mulut saya tiba-tiba terangkat sedikit. Saya juga menepuk kepala gadis itu. Lalu saya berjalan ke arah anggota teater. Aku akan pergi juga. Gadis itu baru saja ingin berdiri. Tapi dihentikan oleh Lin Miao Miao. Dia datang untuk membantu teman yang ada di panitia mahasiswa. Tunggu sampai saya sampai di kelompok teater. Setelah menyelesaikan biaya peralatan dan kostum. Baru setelah itu saya kembali di bawah payung. Saat itu, gadis itu juga melihat jam dan bertanya. Apakah aku seharusnya pergi membantu? Tidak perlu. Saya duduk malas di kursi dan menarik lengan tangannya. Meskipun lengan gadis itu sangat kurus, tapi tetap lembut. Membuat saya tanpa sadar mencubitnya sedikit. Ini juga membuat wajah gadis itu tiba-tiba menjadi merah seperti tomat kecil.